Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Zakia Rahma, NIM J53021530. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan radiografi periapikal teknik paralel. Yang pertama, indikasi radiografi periapikal yaitu mendeteksi infeksi atau inflamasi bagian apikal. Kemudian penilaian terhadap kondisi periodontal setelah adanya trauma pada gigi dan berhubungan dengan tulang alveolar. Yang keempat, yaitu penilaian kehadiran dan posisi dari gigi yang belum erupsi, penilaian morfologi akar sebelum pencabutan atau ekstraksi, penilaian sebelum atau setelah operasi apikal, evaluasi mendetail dari kista apikal dan lesi lainnya pada tulang alveolar, serta evaluasi setelah operasi pada implan. Keuntungan dari teknik paralel adalah pertama, gambar dihasilkan akurat secara geometris dengan perbesaran yang kecil. Kedua, bayangan dari dinding zigomatik muncul di atas apikal gigi molar. Yang ketiga, dataran tulang periodontal ditampilkan dengan baik dan jaringan periapikal ditunjukkan dengan akurat dengan pemanjangan yang minimal. Mahkota gigi terlihat dengan baik sehingga dapat dideteksi apakah ada karies. Radiograf memungkinkan untuk direproduksi pada waktu kunjungan dan operator yang berbeda. Posisi relatif dapat dipertahankan antara film gigi dan X-ray beam dan tidak berpengaruh pada kepala pasien. Dengan memegang gambar reseptor yang sesuai perangkat, waktu yang dibutuhkan mencari posisi pada garis imajiner juga lebih singkat. Selanjutnya, bila menggunakan pemegang reseptor gambar panjang 16 inci, dosis radiasi pasien dapat dikurangi, menghasilkan gambar dan distorsi dimensi minimal, meminimalkan superimposisi struktur yang berdekatan, sumbu panjang gigi, dan merekam bidang reseptor gambar pada secara langsung visual terletak sehingga bisa lebih mudah mengarahkan sinar X secara tepat. Kerugian dari teknik paralel yang pertama adalah posisi pegangan dalam mulut dapat mempersulit operator yang belum berpengalaman. Apikal gigi kadang muncul sangat dekat dengan ujung film, kemudian memposisikan pegangan pada daerah molar ketiga bisa sangat sulit. Pegangan bersifat disposable. Penempatan reseptor gambar mungkin sulit untuk diterima pada pasien tertentu seperti anak, orang dewasa dengan mulut kecil, lengkung palatal rendah, atau adanya torus, pasien dengan mukosa sensitif, refleks, muntah yang tinggi, daerah dan edentulus. Kondisi tersebut dapat meningkatkan ketidaknyamanan pasien pada reseptor gambar memengaruhi jaringan mulut yang akan dilakukan radiografi. Skenario seorang wanita berusia 22 tahun dirujuk dari dokter gigi umum untuk melaksanakan pemeriksaan radiografi dengan keluhan utama adanya pembengkakan gigi incisifus centralis serangan atas kanan dengan diagnosis sementara abses periapikal. Prosedur tindakan yang pertama dilakukan pemeriksaan subjektif, pemeriksaan objektif, melakukan informed consent pada pasien. Yang pertama, melakukan senyum salam sapa kepada pasien, kemudian mempersilahkan pasien untuk masuk dan duduk di kursi. Setelah itu memperkenalkan diri kepada pasien dan menanyakan identitas pasien berupa nama, alamat, umur. Setelah itu menanyakan keluhan utama pasien dan menanyakan apakah ada surat rujukan dari dokter sebelumnya. Kemudian menanyakan apakah pasien pernah melakukan rongsen atau radiografi sebelumnya. Kemudian dari dokter menjelaskan mengenai tujuan, prosedur, efek samping dari radiografi periapikal yang akan diambil. Kemudian setelah itu dokter memberikan inform consent atau lembar persetujuan atau penolakan dari tindakan. Setelah pasien menandatangani surat inform consent, kemudian pasien diminta untuk melepaskan aksesoris berupa yang berbahan logam, seperti kacamata, kemudian jam tangan, atau anting-anting. Berikut alat yang akan digunakan. Pertama, menggunakan alat perlindungan diri pada operator, yaitu menggunakan alat perlindungan diri, masker, kemudian cuci tangan sesuai standar WHO, dan menggunakan handscoon. Selanjutnya, menggunakan alat pelindungan diri terhadap pasien. Yang pertama, menggunakan baju apron timbal pada sisi panjang berada di depan. Kemudian setelah itu, mempersilahkan pasien untuk duduk di kursi dental X-ray. Kemudian memposisikan pasien untuk duduk tegak, kemudian hadap ke depan, dan posisi kepala sejajar dengan lantai.
Pertama, masukkan film ke dalam kotak sensor film. Setelah itu, masukkan ke dalam film holder dengan posisi film yang sensitif berada di depan sinar datang. Kemudian masukkan ke mulut pasien dengan secara vertikal berada di gigi belakang gigi yang akan diperiksa, yaitu gigi incisivus centralis kiri. Pastikan posisi film sejajar dengan sumbu aksis gigi. Jika posisi sudah benar, maka instruksikan pasien untuk menggigit film. Berikut posisi yang benar. Selanjutnya, operator mengatur waktu exposure pada panel kontrol. Setelah itu, setelah selesai, pasien film holder dilepaskan dari mulut pasien. Setelah itu, bersihkan dengan tisu dengan alkohol, kemudian masukkan pada scanner. Selanjutnya, melepaskan APD pasien dan mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil dari radiografi. Setelah itu, lakukan processing pada ruang komputer. Setelah itu, film dimasukkan ke dalam scanner dan atur kontras dan ketajaman pada komputer. Setelah itu, cetak hasil radiografi dan interpretasikan. Selanjutnya pasien dipersilakan untuk masuk, kemudian diberikan hasil radiografi yang sudah dilaksanakan. Setelah itu menjelaskan mengenai hasil radiografi kepada pasien dan selanjutnya mempersilakan pasien untuk keluar dari ruangan. Cukup sekian paparan dari saya dari teknik radiografi periapikal paralel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.